Kreatin itu salah satu suplemen olahraga paling populer di pasaran berkat manfaatnya buat peningkatan performa dan kekuatan. Selain itu, suplemen kreatin juga gampang didapetin. Diestimasiin penjualan suplemen kreatin mencapai sekitar 400 juta dolar per tahun di seluruh dunia. Tapi gak semua suplemen kreatin itu sama dan kamu mungkin bisa jadi bingung karena banyaknya pilihan. Di video ini aku bakal kasih tahu tentang suplemen kreatin sekaligus cara milihnya. Kreatin itu senyawa yang diproduksi sama tubuh dan terkandung secara alami dalam berbagai makanan kayak susu, daging, dan seafood. Kreatin juga banyak digunain sebagai suplemen. Kreatin monohidrat yang terdiri dari molekul kreatin dipasangin sama molekul air, itu jenis suplemen kreatin yang paling umum dan paling banyak diteliti. Beberapa suplemen ngombinasiin kreatin sama senyawa lain yang tujuannya ningkatin penyerapan atau ningkatin performa, kayak magnesium, asam sitrat, asam malat, atau hidroklorida. Kreatin bisa ningkatin kadar fosfokreatin, senyawa yang digunain tubuh buat ngebentuk adenosin trifosfat atau ATP. Tubuh kamu mecahin ATP buat dapetin energi. Oleh karena itu, orang biasanya pakai suplemen kreatin buat ningkatin performa dalam olahraga intensitas tinggi. Suplemen kreatin udah terbukti bisa ningkatin kekuatan, ngedorong pertumbuhan otot, dan ngurangin kerusakan otot. Beberapa penelitian juga nemuin bahwa kreatin juga bisa bantu ngurangin kelelahan mental, ngelindungin fungsi otak, dan ngelambatin tanda-tanda penuaan. Meskipun dibutuhin penelitian lebih lanjut, beberapa penelitian pada manusia dan hewan juga nunjukin bahwa kreatin bisa bermanfaat buat pengaturan gula darah. Kreatin itu suplemen yang umumnya berbentuk kapsul atau bubuk. Kadang kreatin juga ditambahin ke suplemen olahraga kayak pre-workout dan tambahan ergogenik lainnya kayak kafein dan asam amino. Para ahli umumnya rekomendasiin ngekonsumsi suplemen kreatin setiap hari, baik sebelum atau sesudah berolahraga, dan pakai dosis yang lebih tinggi selama 5-7 hari pertama, diikuti sama dosis maintenance. Saat milih suplemen kreatin, pastiin buat perhatiin daftar bahan dan dosis yang disediain, dan beli produk yang udah diuji sama pihak ketiga. Periksa label bahan dengan teliti dan cari produk yang bebas dari perasa, pemanis, pewarna, dan pengisi buatan sebisa mungkin. Tapi perlu diingat bahwa beberapa suplemen mungkin mengandung karbohidrat atau protein tambahan yang bisa bantu ningkatin penyerapan kreatin. Kamu juga perlu perhatiin dosis suplemen kreatin. Para ahli umumnya rekomendasiin memulai dengan fase loading sebanyak 20-25 gram per hari selama 5-7 hari buat ningkatin simpanan kreatin dalam otot. Kemudian pakai dosis maintenance sebanyak 3-5 gram per hari sesudahnya. Kalau memungkinkan, pilih suplemen yang udah ngelewatin pengujian sama pihak ketiga dan udah dapetin sertifikasi dari organisasi kayak NSF atau Informed Choice buat mastiin keamanan dan kualitas. Beberapa perusahaan mungkin juga nyediain COA atau Certificate of Analysis jika diminta. Ini dokumen yang nyatain bahwa produk udah melalui pengujian laboratorium terakreditasi dan hasil pengujian kualitasnya udah menuhin spesifikasi yang ditetapin. Salah satu efek samping yang paling umum dari penggunaan kreatin itu peningkatan retensi cairan dalam jangka pendek, yang mungkin disebabkan sama sifat osmotik kreatin. Suplementasi kreatin juga secara konsisten dikaitin sama peningkatan berat badan, terutama selama fase loading. Tapi hal ini mungkin disebabkan sama peningkatan massa otot dan retensi air, bukannya peningkatan lemak tubuh. Beberapa efek samping lain yang sering dilaporin terkait penggunaan kreatin adalah masalah pencernaan, dehidrasi, kram otot, dan masalah ginjal atau hati. Tapi menurut International Society of Sport Nutrition atau ISSN, gak ada bukti bahwa kreatin nyebabin efek samping tersebut. Selain itu, ISSN mencatat bahwa baik suplementasi kreatin jangka pendek maupun jangka panjang dianggap aman dan efektif buat ningkatin performa olahraga dan mencegah atau ngurangin keparahan cedera.
Apakah aman mengkonsumsi kreatin setiap hari? Penelitian nunjukin bahwa kreatin aman dan efektif buat orang dewasa yang sehat, bahkan jika dikonsumsi setiap hari. Menurut satu ulasan, kreatin gak dikaitin sama efek samping negatif yang signifikan, bahkan ketika dikonsumsi dalam dosis tinggi hingga 30 gram per hari selama 5 tahun. Apa yang terjadi kalau berhenti mengkonsumsi kreatin? Setelah kamu berhenti mengkonsumsi kreatin, kadar kreatin yang tersimpan dalam tubuh mungkin akan menurun, yang bisa nyebabin perubahan pada tingkat energi, kekuatan, dan komposisi tubuh. Apakah pemula bisa mengkonsumsi kreatin? Kreatin aman dan efektif bahkan buat pemula. Para ahli umumnya rekomendasiin memulai dengan fase loading sebanyak 20-25 gram per hari selama 5-7 hari. Kemudian baru pakai dosis maintenance sebanyak 3-5 gram per hari. Apakah kreatin nyebabin peningkatan berat badan? Sebagian besar suplemen kreatin bebas kalori atau sangat rendah kalori. Jadi gak mungkin nyebabin peningkatan berat badan yang signifikan. Tapi efek samping yang paling umum dari penggunaan kreatin itu retensi air dalam beberapa hari pertama penggunaan. Meskipun berat badan kamu mungkin meningkat pada awalnya, penelitian gak nunjukin bahwa kreatin nyebabin retensi air dalam jangka panjang atau peningkatan berat badan. Kreatin juga bisa nyebabin peningkatan massa otot yang bisa nyebabin peningkatan berat badan. Siapa yang gak boleh mengkonsumsi kreatin? Orang yang punya kondisi hati atau ginjal atau mengkonsumsi obat-obatan buat fungsi hati dan ginjal sebaiknya berkonsultasi sama tenaga kesehatan profesional sebelum mengkonsumsi suplemen kreatin. Selain itu, wanita hamil, menyusui atau mengkonsumsi obat resep, terutama obat yang mempengaruhi kadar gula darah, sebaiknya berkonsultasi sama tenaga kesehatan profesional sebelum nambahin kreatin ke dalam konsumsi sehari-hari. Suplemen kreatin tersedia dalam berbagai bentuk, rasa, dan dosis. Saat nyari produk yang tepat buat kamu, pastiin buat memeriksa label bahan dan dosis dengan teliti. Idealnya kamu harus beli produk yang udah diuji sama pihak ketiga atau punya COA, Certificate of Analysis. Semoga membantu dan tolong bantu aku balik dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.